Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tema kita, yaitu tentang menirukan gerak pohon dan ungkapan permintaan maaf. Tetapi sebelum kita melanjutkan pelajaran kita ini, terlebih dahulu kita akan berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak bisa buka buku paketnya di halaman 77. Ya, hari ini kita masuk pembelajaran keempat subtema 2. Nah, ada teks yang judulnya musim penghujan. 1 minggu terakhir ini hujan turun setiap hari, kata ibu guru. Musim penghujan telah datang. Indonesia adalah negara beriklim tropis. Indonesia mengalami 2 kali pergantian musim. Musim penghujan dan musim kemarau bergantian dalam 1 tahun. Bulan Januari ini saatnya musim penghujan. Hujan datang hampir setiap hari. Lani dan teman-teman harus menembus hujan untuk pergi atau pulang sekolah. Hal ini menjadi pengalaman baru bagi Lani dan teman-teman. Nah, anak-anak ingat bahwa di Indonesia itu adalah negara beriklim tropis. Nah, di Indonesia mengalami 2 kali pergantian musim. Yang pertama tadi adalah musim penghujan, ya, dan musim kemarau. Nah, artinya kalau musim penghujan itu hujan turun hampir setiap hari, ya anak-anak. Nah, kalau sudah hujan turun hampir setiap hari, maka itu dikatakan musim penghujan. Dan sebaliknya, jika dalam beberapa hari tidak turun hujan, bahkan bisa 1 minggu, 2 minggu, maka itu dikatakan sebagai musim kemarau. Nah, di Indonesia, musim penghujan dan musim kemarau bergantian anak-anak dalam 1 tahun. Makanya biasanya kita melihat kalau musim kemarau itu banyak sekali asap, ya kan? Nah, pada musim kemarau biasanya terjadi kebakaran hutan anak-anak. Itu yang menyebabkan asap menjadi sangat banyak dan mengakibatkan daerah-daerah itu udaranya tidak bersih, ya kan? Nah, makanya pada saat yang waktu kemarau itu kita menggunakan masker, ya anak-anak ya, supaya pernapasan kita tidak terganggu. Nah, biasanya kalau sudah banyak asap, orang yang sakit asma itu harus betul-betul hati-hati karena jangankan tidak ada asap, biasanya orang penyakit asma bisa terserang. Nah, ini ada asap, harus lebih hati-hati lagi karena dapat menyebabkan sesak napas, ya. Nah, kalau misalnya musim penghujan, kita harus menyediakan kemana-mana harus mesti bawa payung, anak-anak. Ya, karena kalau kita kemana-mana hari hujan, tidak membawa payung, kita akan kebasahan. Nah, kalau sudah sering terkena hujan, maka kita akan rentan sekali tubuh kita terkena penyakit flu, anak-anak. Nah, dan maka dari itu, kalau musim penghujan, kita harus ingat membawa payung kemana-mana, ya. Nah, Siti dan teman-teman berada di kelas. Di luar hujan deras dan angin bertiup. Air hujan menyiram semua benda dan tumbuhan di luar. Pohon kelapa meliuk batang daunnya diterpa angin. Rerumputan menunduk diterpa air hujan. Pepohonan dan rerumputan itu terlihat seperti menari. Nah, Siti dan teman-teman mengamati gerak pohon dan rumput itu. Nah, pernahkah anak-anak melihat pohon diterpa angin? Pasti pernah. Nah, bagaimana gerakannya? Ya, bisa miring ke kiri dan miring ke kanan, ya kan? Dahan dan daunnya juga bergerak-gerak seperti itu. Nah, kalau kita melihat pohon bergerak karena ditiup angin, terlihat seperti pohon itu menari, ya anak-anak ya, bergerak kanan dan ke kiri, lalu dahannya juga bergerak, daunnya bergerak. Nah, itu sangat indah. Nah, dengan melihat seperti itu saja kita sudah mengetahui bahwa ciptaan Tuhan itu sungguh luar biasa, ya kan? Angin bisa menggerakkan pohon. Hujan turun dari langit. Nah,
Dan Tuhan juga menyeimbangkan dengan musim kemarau. Nah, itu merupakan kuasa dan nikmat yang tak terhingga dari Tuhan. Nah, coba kita mempraktekkan gerakan meniru tanaman. Coba anak-anak berdiri sekarang, lalu rentangkan tangan anak-anak ke samping kanan dan kiri. Sudah? Setelah itu, lanjut tangan berada di antara telinga kiri dan telinga kanan. Nah, seperti di gambar ini yang dilakukan Siti. Lalu gerakkan badan kita dan tangan kita ke kanan dan ke kiri. Nah, sudah anak-anak lakukan? Ayo dicoba. Berdiri, angkat tangannya, lalu goyangkan badannya ke kanan dan ke kiri. Nah, itu adalah menirukan gerak tanaman atau tumbuhan, menirukan gerak pohon yang ditiup. Seru ya anak-anak ya. Kita lanjut. Nah, di sini Benny pulang sekolah bersama teman-teman. Perjalanan terasa menyenangkan bila bersama dengan teman. Nah, namun perjalanan pulang kali ini berbeda dengan kemarin. Pengalaman hari ini sungguh tidak menyenangkan. Apa yang terjadi anak-anak? Jadi pada saat pulang bersama teman-teman, ada 2 anak yang sedang berlari dan tidak sengaja mereka berlari di genangan air yang mengakibatkan percikan. Air itu mengenai Benny dan teman-temannya. Nah, ini adalah sungguh peristiwa yang tidak menyenangkan. Nah, coba kita diskusi, bagaimana pendapatmu mengenai gambar di depan ini? Merupakan hal yang tidak menyenangkan. Nah, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh kedua anak yang berlari itu? Seharusnya mereka ketika melihat teman-teman Benny dan teman-teman pulang, mereka tidak boleh seperti itu ya anak-anak ya. Mereka harus tidak berlari dan tidak memercikan genangan air itu kepada Benny dan teman-teman, ya kan? Bisa saja memperlambat atau memelankan. Jadi pelan-pelan berlarinya dulu. Kalau misalnya sudah lewat Benny dan teman-temannya baru lari dengan kencang, kan bisa saja seperti itu ya. Nah, tapi 2 anak ini tidak melakukannya. Malahan mereka berlari dengan sangat kencang sehingga genangan air itu memercikan airnya ke Benny dan teman-teman seperti itu ya anak-anak ya. Jadi ini adalah pengalaman yang tidak menyenangkan dan sikap kedua anak ini juga tidak terpuji ya. Nah, sekarang kita akan memberikan tanda centang pada kalimat yang tepat untuk peristiwa yang tadi. Nah, ini adalah gambar anak kedua laki-laki itu. Apa sebenarnya yang harus mereka lakukan setelah terjadinya peristiwa ini? Permisi, kami mau lewat. Sampai jumpa, beri kami untuk jalan, atau maaf kami tidak sengaja. Maka kita mencentang yang maaf kami tidak sengaja, karena ini adalah merupakan ungkapan permintaan maaf yang harus mereka berdua katakan kepada Benny dan teman. Ya. Jadi, ketika kamu mengalami peristiwa seperti ini, sebaiknya kamu tidak lari ya Nana. Kalau kamu yang melakukannya, kamu sebaiknya berhenti dan langsung meminta maaf kepada orang yang merasa dirugikan ya. Benny dan teman-temannya kan merasa dirugikan karena terkena percikan dari genangan air ini. Nah, makanya kedua anak laki-laki ini harusnya tidak langsung lari, tapi mereka berhenti dan meminta maaf seperti itu. Nah, dan bagaimana sikap Benny dan teman-teman kalau misalnya 2 anak laki-laki ini meminta maaf? Maka mereka juga harus memaafkannya, ya kan? Nah, seperti itu maka permasalahan akan selesai. Nah, kita juga harus hati-hati ketika melewati orang yang lebih tua saat berjalan atau berlari. Karena apa? Kita harus menunjukkan sikap yang santun dan sopan terhadap orang yang lebih tua. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi anak-anak harus ingat bahwa hari ini kita belajar tentang musim
di Indonesia ada dua, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Dan anak-anak juga sudah menirukan gerak pohon atau gerak tumbuhan, gerak pohon yang ditiup oleh angin. Lalu yang ketiga, sudah belajar apa sih yang harus dilakukan ketika melakukan kesalahan. Tidak boleh lari dari keadaan tersebut karena harus bertanggung jawab dengan mengungkapkan permintaan maaf, seperti itu ya. Nah, terima kasih banyak anak-anak sudah mendengarkan video pembelajaran ini. Hari ini tidak Ibu berikan tugas untuk anak-anak. Anak-anak cukup mendengarkan dan memahami video pembelajaran hari ini ya. Jadi setelah ini anak-anak bisa mengulangi pelajaran dengan cara mengisi pelatihan yang ada di buku LKS misalnya, ataupun membaca buku pelajaran lainnya ya. Jadi hari ini Ibu tidak memberikan tugas, anak-anak cukup mendengarkan video pembelajaran ini dan mohon dipahami. Nah, sekian pembelajaran hari ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan jangan lupa jaga kesehatan di rumah ya. Nah, sebelum menutup pertemuan kita secara daring ini, maka kita harus berdoa lagi untuk menutupnya anak-anak. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat pagi.